Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang keselamatan di laut. Nama kelompok. Definisi. Safety, keselamatan, adalah kondisi di mana seseorang terlindungi dari bahaya, risiko, atau kemungkinan terjadinya cedera. Keselamatan berarti keadaan ketika berbagai potensi bahaya yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, maupun kerugian materi dapat dikendalikan, sehingga kesehatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat tetap terjaga. Keselamatan di laut, maritime safety, adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi keselamatan manusia, kapal, dan lingkungan laut dari bahaya serta risiko yang timbul selama aktivitas di bidang kemaritiman. Aspek keselamatan di laut. Aspek keselamatan di laut. Keselamatan di laut meliputi berbagai aspek, termasuk keselamatan kapal, upaya untuk memastikan bahwa kapal dalam kondisi yang layak laut dan dapat beroperasi dengan aman. Keselamatan awak kapal, upaya untuk melindungi jiwa dan kesehatan awak kapal dari bahaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka. Keselamatan penumpang, upaya untuk melindungi jiwa dan kesehatan penumpang kapal dari bahaya dan risiko yang terkait dengan perjalanan laut. Keselamatan lingkungan laut, upaya untuk melindungi lingkungan laut dari polusi dan kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan maritim. Aspek keselamatan di laut. Keselamatan di laut melibatkan berbagai pihak, termasuk 1. Pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan peraturan keselamatan di laut. 2. Organisasi maritim internasional. Organisasi seperti International Maritime Organization, IMO, dan International Labour Organization, ILO, membuat standar dan pedoman keselamatan di laut. 3. Pemilik kapal. Pemilik kapal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal mereka dalam kondisi yang layak laut dan dapat beroperasi dengan aman. 4. Awak kapal. Awak kapal bertanggung jawab untuk menjalankan kapal dengan aman dan mematuhi peraturan keselamatan di laut. Beberapa contoh keselamatan di laut termasuk 1. Pemeriksaan kapal. Pemeriksaan kapal secara rutin untuk memastikan bahwa kapal dalam kondisi yang layak laut. 2. Pelatihan awak kapal. Pelatihan awak kapal untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka tentang keselamatan di laut. 3. Sistem manajemen keselamatan. Sistem manajemen keselamatan yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keselamatan di laut. 4. Komunikasi darurat. Sistem komunikasi darurat yang efektif untuk memanggil bantuan dalam keadaan darurat. Model manajemen kesehatan laut. ISM standar internasional dari IMO agar perusahaan dan kapal punya sistem jelas untuk mencegah kecelakaan. SMA sistem keselamatan yang mengatur kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keselamatan. QMS sistem manajemen kualitas supaya prosedur keselamatan dilakukan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan. HSE sistem yang menggabungkan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. PDCA, plan, merencanakan keselamatan melaksanakan rencana cek, mengevaluasi hasil AK, memperbaiki kekurangan. Model manajemen kesehatan laut. Komponen utama manajemen keselamatan di laut meliputi kebijakan keselamatan, menetapkan tujuan dan komitmen keselamatan di laut, perencanaan keselamatan, identifikasi risiko, penilaian risiko, dan strategi mitigasi, implementasi keselamatan, pelaksanaan prosedur dan rencana keselamatan, evaluasi keselamatan, penilaian kinerja keselamatan dan area perbaikan, tindakan korektif, perbaikan untuk meningkatkan kinerja keselamatan. Telemedis dan kesehatan di laut. Telemedis adalah pelayanan kesehatan jarak jauh dengan bantuan teknologi agar orang di laut tetap bisa mendapatkan pertolongan medis. Contoh penerapan: konsultasi dengan dokter melalui telepon atau video call, pengiriman data kesehatan ke tenaga medis di darat, pemeriksaan kesehatan jarak jauh, pemantauan penyakit kronis, edukasi dan informasi kesehatan online.
Untuk selanjutnya, manfaat telemedis dan kesehatan laut. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan lebih cepat dan mudah bagi pasien di laut. Meningkatkan kualitas pelayanan. Diagnosis dan pengobatan lebih akurat dengan data medis yang lengkap. Mengurangi biaya. Menekan biaya transportasi dan perawatan ke darat. Meningkatkan keselamatan. Mengurangi risiko penyakit dan kecelakaan di laut. Ada juga tantangan telemedis dan kesehatan di laut. Koneksi internet. Akses internet di laut sering tidak stabil dan lambat. Keamanan data, kerahasiaan dan perlindungan data medis harus terjamin. Lisensi dan regulasi. Tenaga kesehatan wajib mematuhi aturan dan lisensi yang berlaku. Teknologi. Peralatan telemedis harus andal di lingkungan laut yang ekstrim. Berikut ini organisasi yang terlibat dalam telemedis dan kesehatan laut. 1. International Maritime Organization, IMO. 2. World Health Organization, WHO. 3. International Labour Organization, ILO. 4. International Telecommunication Union, ITU. Kita harus bisa memanajemen kelelahan di laut. Strategi manajemen kelelahan, pengaturan jam kerja, istirahat yang cukup, pengawasan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi. Prinsip manajemen kelelahan di laut. Keselamatan, prioritas utama bagi awak kapal dan penumpang. Efisiensi, pemanfaatan sumber daya secara optimal. Kualitas, pelayanan dan hasil kerja sesuai standar. Lingkungan, pengelolaan laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Komunikasi, komunikasi efektif antar awak kapal dan pihak terkait. Selanjutnya saya akan jelaskan tantangan manajemen kelelahan di laut. Keselamatan, risiko kecelakaan akibat kelelahan. Cuaca, kondisi laut dan cuaca yang tidak menentu. Polusi, dampak pencemaran terhadap lingkungan laut. Regulasi, kepatuhan terhadap aturan dan hukum maritim. Teknologi, ketersediaan dan penggunaan teknologi yang tepat. Yang terakhir ada tantangan manajemen kelelahan di laut. Keselamatan, risiko kecelakaan akibat kelelahan. Cuaca, kondisi laut dan cuaca yang tidak menentu. Polusi, dampak pencemaran terhadap lingkungan laut. Regulasi, kepatuhan terhadap aturan dan hukum maritim. Teknologi, ketersediaan dan penggunaan teknologi yang tepat. Penutup, sekian pemaparan materi tentang kesehatan di laut dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.